Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman sejawat yang mau meluangkan waktu sama-sama untuk membahas suatu masalah yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana cara menyiasatinya supaya kita tetap sehat. Hari ini kita akan membicarakan, mengundang dua pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Pertama adalah Dr. Puspitorini, spesialis paru. Yang kedua adalah Profesor Iris Rengganis, PhD. Beliau adalah ahli penyakit dalam, guru besar di dalam bidang penyakit dalam. Untuk yang pertama, saya persilahkan Dr. Puspitorini yang spesialis paru, MRSMA, untuk membawakan pencerahannya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu bahwa Dr. Puspitorini ini uh, dokter umumnya pada tahun 9293, kemudian pada tahun 2006 itu spesialis paru, kemudian mengambil S2 untuk manajemen rumah sakit pada tahun 2013, dan ini luar biasanya tidak bosan-bosan sekolah, dan juga magister hukum pada tahun 2019. Karir beliau itu dimulai sebagai tentara diawali di Birabuana, Makassar, yang jadi terus karir dalam bidang ketentaraan dan akhirnya sekarang menjadi staf medis fungsional di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta sebagai ahli paru-paru. Saya persilakan Dokter Puspitur ini, nanti yang kedua nanti akan dipanggil Profesor Iris Rengganis, akan membawakan makalahnya atau presentasinya mengenai peranan vitamin. Siapkah dengan new normal? Jadi dalam keadaan sekarang ini, di mana kita sedang sibuk-sibuknya berperang dengan COVID-19, lalu kita akan berpindah ke new normal. Nah, di dalam hal ini, apakah kita sudah siap menghadapi new normal ini? Nah, Dokter Puspitor ini akan membahas itu. Silakan, Dokter Puspitor ini. Terima kasih moderator Dr. Wawang, Prof. Iris, senior saya, guru saya, dan dari panitia Klip Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dari Klip Dokter bisa share screen materinya. Baik, terima kasih. Ya, kita tahu bahwa kondisi Indonesia atau dunia kita sedang menghadapi pandemi oleh virus COVID-19. Lanjut, Mas. Kita lihat data Selasa tanggal 11 Agustus yang hari ini saya belum sempat memasukkan kembali. Untuk jumlah yang terkonfirmasi ada 128.776 dengan penambahan kasus 1.693. Kemudian yang sembuh 83.710 dan yang meninggal 5.824. Ini yang meninggal 4,5% dari yang terkonfirmasi tadi, yang 128.000. Ya, kita masih cukup tinggi dibandingkan dulu data awal kan katakan hanya sekitar 2-3% saja, ternyata kita masih 4,5%. Di awal-awal kita masih tinggi, waktu itu data saya itu sekitar 8 sampai 9%. Sekarang kita alhamdulillah untuk yang kematiannya di angka 4,5% walaupun masih lebih tinggi dari dunia. Lanjut. Kita materi hari ini kita tentang new normal, bagaimana kenormalan baru, keadaan yang normal baru. Bukan berarti kita dengan pandemi ini kita setelah pandemi dalam kondisi masih pandemi terus kita kembali seperti dulu tanpa masker, tanpa ada physical distancing, jaga jarak, bukan seperti itu, tetapi suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan ditambah penerapan dalam hal protokol kesehatan guna mencegah kita tertular atau kita menularkan kepada orang lain. Jadi suatu perubahan perilaku dengan tetap menjalankan aktivitas normal, ya. Lanjut. Kemudian kita lanjut, Mas Teko. Ya, bagaimana untuk di Indonesia? Seharusnya memang persiapannya harus matang karena itu sendiri tergantung dari kita, dari baik pemerintah baik maupun masyarakat. Dari pemerintah kita lihat bagaimana sarana atau fasilitas komunitas yang mendukung untuk
dalam pemeriksaan PCR-nya, ya, untuk pendeteksian dari awal, ya, bagaimana kita harus mendeteksi itu kan, kemudian bagaimana kesadaran masyarakat sendiri untuk perhatian. Oh ya, saya ada panas, saya ada batuk pilek, saya mungkin sempat ke daerah zona merah. Saya tidak memakai masker, itu harus ada kesadaran dari masyarakat tentang dirinya. Kemudian kemampuan pemeriksaan yang tinggi di sini ada, kalau kita hanya rapid kan untuk mendeteksi antibodi, sedangkan kita untuk gold standarnya adalah dengan pemeriksaan swab. Nah, tidak semua pemeriksaan swab itu yang hasilnya cepat. Ada beberapa fasilitas yang bisa langsung 1 hari dapat, ada yang 2 hari, ada yang bahkan seminggu. Waktu awal-awal kita butuh waktu sekitar semingguan lebih, ya, kadang-kadang sampai 2 minggu baru dapat hasil. Akibatnya kan pasien yang sedang menunggu hasil mungkin udah kemana-mana tuh. Nah, itu mengakibatkan jumlah kasus jadi meningkat. Kemudian kesiapan dari kapasitas sistem kesehatan untuk ruang perawatan, kalau memang harus merawat akhirnya seperti itu, ya. Nah, pelaksanaan yang tidak tepat dan kurangnya persiapan yang akan menyebabkan transmisi meningkat dan wabah meluas kembali. Ini saya adop dari paparan Dr. Agus PDPI Pusat. Lanjut Pak Eko. Itulah pentingnya bagaimana kita harus segera melakukan testing, ya. Kemudian setelah melakukan testing kita lakukan tracing. Kalau misalkan testingnya itu positif, kita dapatkan positif dari swab tersebut, kita lakukan tracing, mencari siapa nih keberadaan pasien tersebut, kemudian kontak erat dengan siapa saja di rumah tersebut, ya. Kemudian kita lakukan kita melakukan pengobatan kalau memang ada keluhan, kita akan lihat. Kalau ada keluhan yang ringan bisa isolasi mandiri, kalau ada keluhan yang cukup bermakna, sedang atau berat, sebaiknya kita masukkan perawatan dulu. Ya, jadi kita memutuskan untuk ikut dalam menyongsong new normal saat COVID-19 ini yang padahal kita belum mencapai puncaknya adalah tantangan terbesar bagi Indonesia. Kita tahu ternyata yang hanya sebentar saja kita melakukan PSBB, begitu langsung mengganggu perekonomian, bagaimana orang yang harusnya cari kerja seperti itu kita merasakan sendiri. Baik yang di rumah sakit sih memang langsung menerima pasien untuk menangani, tetapi untuk yang pedagang dan lain-lain kita karena semua harus di stay at home, harus di rumah, yang jualan jadi tidak bisa jualan, jadi perekonomian menjadi cukup terganggu bila kita tidak melakukan aktivitas. Makanya kita harus menyiapkan benar-benar kondisi new normal ini. Dalam menjalani hidup pasca Indonesia kedatangan COVID-19 memang tidak mudah, namun tidak mungkin untuk tidak dilakukan, ya, untuk kondisi new normal ini. Masalah terbesar dari gaya hidup baru yang harus dijalani selama masa pencarian vaksin, maka butuh kedisiplinan yang baik untuk menjalani. Ya, alhamdulillah sekarang vaksinnya sedang dalam proses uji klinis, ya. Lanjut. Kita lihat contoh dari sumber CSIS di sini Jepang contohnya. Dia berhasil mengajak masyarakatnya hidup berdampingan dengan COVID. Bukan bersahabat, saya setuju hidup berdampingan kalau istilah, daripada masa kita mau bersahabat dengan COVID, ya berdampingan saja. Tetapi kalau di Jepang menghindari 3C, yaitu closed space, jadi ruangan dengan sirkulasi udara tertutup itu menghindari. Jadi menghindari ruangannya dengan tertutup. Memang saat ini kita juga mengantisipasi perkantoran, ya, restoran yang terlalu tertutup seperti itu. Kemudian crowded place, tempat yang ramai, yang padat seperti area publik sebenarnya, kayak di kereta, di bis. Untuk kita film sinema, ya, saat ini kita belum dibuka karena ngeri juga kalau misalkan itu harus dibuka, ya. Kemudian close contact, kita tidak melakukan physical distancing, jaga jarak. Di sini kalau lihat contoh di Jepang, semua ini hal penting. Kita istilahnya saja mungkin beda, ya. Kalau kita di Indonesia 3M. 3M itu adalah memakai masker. Di sini memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak di sini masuk di close contact. Terakhir adalah mencuci tangan. Ada perbedaan di situ. Ya, lanjut.
Ya, ini gambar saja. Lanjut Mas Eko. Ya. Nah, panduan new normal dari Kementerian Kesehatan untuk perusahaan, tempat kerja, perkantoran, dan industri. Dari pihak manajemen harusnya selalu memantau perkembangan informasi tentang COVID di wilayahnya. Misalkan daerah Tangerang, bagaimana nih daerah Tangerang ya kondisi COVID-nya. Daerah Cikupa, contohnya daerah Balaraja, itu harus memantau tuh, dari Pemdanya. Kemudian ada pembentukan tim penanganan COVID untuk di suatu pabrik, misal pabrik sepatu, pabrik yang banyak karyawannya ya, itu harus ada tim penanganan COVID. Kemudian juga dari manajemen juga memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID agar tidak menyebar ke karyawan yang lain dan tidak memberlakukan bahwa kalau ada orang yang positif menjadi stigma di jadi orang kalau kayak gitu kan jadi takut, aduh kalau saya nanti swabnya positif saya akan dijauh. Nah itu yang harusnya saat ini harusnya dihilangkan. Ini saya lihat stigma di masyarakat masih ada ya. Di awal tenaga kesehatan saja pulang dari rumah sakit dari kontrakannya disuruh keluar, dianggap takut menulari sekitarnya. Nah itu kan menjadi stigma. Padahal dia pulang sudah bersih, sudah mandi. Mau istirahat untuk bisa membantu masyarakat atau pasien berikutnya, tapi kemudian malah diusir. Nah itu makanya kita harus membuang stigma tersebut. Kemudian ada pengaturan bekerja dari rumah dan menentukan mana pekerja esensial yang perlu tetap bekerja yang datang ke tempat kantor, sebagian yang harus tetap work from home. Ya itu akan diatur oleh manajemen. Lanjut. Kemudian nomor 6 berikutnya. Nah, dari pekerja esensial yang setiap hari kerja juga akan diatur sebelum masuk dia diukur suhu, kemudian di self assessment tentang risiko COVID-19-nya, apakah misalkan ada keluhan panas, ada batuk seperti itu tetap ditanya setiap hari saat masuk. Kemudian juga waktu kerja yang tidak terlalu panjang, jangan dibuat lembur karena harus ada waktu untuk istirahat untuk menjaga sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Mengatur asupan nutrisi makanan, kemudian memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, jadi dan termasuk sirkulasinya juga. Kemudian higiene dan sanitasi lingkungan kerja, di sini pembersihan dengan desinfektan misalkan adalah pegangan pintu, pegangan tangga itu mesti juga dibersihkan sebaiknya ada setiap 4 jam dengan desinfektan. Kemudian menjaga kualitas udara di tempat kerja, jadi sirkulasi udara dan sinar matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan kerja kita, dan pembersihan filter AC. Lanjut. Harus disediakan sarana cuci tangan, juga dijaga jarak antar meja dalam aktivitas kerjanya, dan mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat, serta selalu edukasi kepada pekerja tentang gejala-gejala dari COVID-19 ini, agar mereka lebih peduli bahwa kalau ada keluhan seperti ini, dia segera melaporkan. Lanjut. Keberhasilan new normal tergantung seberapa mampu kita beradaptasi dengan gaya hidup ini, dan tidak kalah penting melakukannya adalah dengan disiplin tinggi. Ini memang harus penting banget tentang kesadaran dan disiplin yang tinggi ini. Jadi kalau kita melalaikan ajakan dalam menjalani gaya hidup, ini bisa berakibat buruk. Dibilang new normal kembali tidak pakai masker, kan salah. Padahal harusnya bisa beraktivitas seperti dulu, tetapi menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Ya, pakai masker saya lihat kadang pakai masker, tapi hidungnya masih kelihatan. Padahal itu kan transmisinya bisa memang lewat batuk, lewat bersin. Ya, jadi harusnya itu yang diajarkan, bahwa memakai masker yang benar dari puncak hidung sampai bawah dagu. Dan kita tidak boleh pegang-pegang di area depan masker. Di sini makanya tanggung jawab kita dibutuhkan semua orang, perlu peduli. Kita harus bisa menegur orang lain kalau kita pas lewat, Mas, Pak, Mbak, maskernya tolong dipakai. Saya kalau misalkan lagi lewat pengen beli, ya bukan jajan ya, ke kafe gitu, bukan kafe, kantin kan tempat masyarakat umum. Kalau yang jualannya nggak pakai masker, saya terpaksa negur dan saya tidak jadi beli. Karena apa? Aduh, kalau dia nggak pakai masker dari tadi muncrat itu istilahnya. Ya. Jadi kita mau untuk itu namanya bentuk peduli, kita mau menegur pedagang untuk maksud yang lebih baik. Lanjut, Mas Eko.
Ya, langkah-langkah pencegahan COVID-19 di era new normal ini ya, kita harusnya memang kalau tidak ada hal yang penting, kita tinggal di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan disinfektan, olahraga yang teratur, kita juga berjemur. Sabtu Minggu waktu yang lumayan untuk lebih senggang, karena rumah saya di daerah Cikini, saya dekat ke lapangan Banteng, saya senang di sana, tidak terlalu ramai. Saya mencari area olahraga yang tidak terlalu ramai, jalurnya satu arah. Saya kalau tidak ada orang, saya tidak pakai masker, tetapi kalau ada orang, saya pakai masker. Karena untuk menghindari tadi, tapi itu tadi, saya lebih banyak jalan pelan untuk mencari panas matahari ya. Kemudian makanan sehat dan bergizi, cukupi kebutuhan suplemen tadi. Jadi yang penting satu tadi memang memakai masker saat keluar rumah. Slide, ya. Di tengah isu maraknya peningkatan angka kematian dan penularan virus COVID-19 di berbagai negara, makanya menjaga kebersihan diri dan sistem kekebalan imunitas tubuh yang kuat kunci untuk menjaga tubuh kita. Ya. Faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Orang si A, si B, si C belum tentu daya tahan tubuhnya sama. Kemudian tergantung usia muda, usia remaja, usia yang sudah lanjut, lagi yang sudah ya di atas 60. Nah, itu kita mesti hati-hati, apalagi kalau kita punya komorbid yang ada penyakit yang mendasarinya. Dan kesehatan secara umum. Kadang usia muda, sekarang saya lihat juga banyak yang gagal ginjal, ada masalah jantung, ada yang diabetes. Nah, ini yang mesti kita waspadai, kan akan rentan terhadap infeksi virus. Lanjut. Ya, olahraga dan berjemur di sini memang menjadi hal penting. Dulu kalau kita masih kecil, ayo sering berjemur. Nah, itu penting. Kami nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Prof. Iris tentang vitamin D ini. Saya menjelaskan bahwa kita perlu tadi untuk olahraga dan berjemur, selain dari konsumsi vitamin yang lain dari makanan atau dari buah-buahan. Lanjut. Ya, ini adalah makanan kita. Dari kita kecil, pedomannya 4 sehat, 5 sempurna. Sebenarnya cukup murah. Kalau kita melihat, ternyata enggak yang mahal-mahal. Jadi kalau kita delivery, GoFood, ya kita pilih-pilih untuk 4 sehat, 5 sempurnanya. Lanjut. Ya, peran nutrisi terhadap daya tahan tubuh, dengan kurang gizi, maka pertahanan tubuh lemah, mudah infeksi. Jadi saya bilang kayak tentara. Tentara itu kalau nggak dikasih makan juga dia lemah tubuhnya, bukan berarti dia dengan baju lorengnya tetap kuat. Perlu kesadaran, nggak bisa pemerintah itu hanya barang baru kelihatan. Nah, sekarang beliau ada di RSCM Universitas Indonesia. Tapi Profesor Iris, saya sebelum nanti menyampaikan secara sikuis dulu untuk siapa yang bisa menjawab. Profesor Iris ini akan menjelaskan mengenai peranan vitamin D di dalam meningkatkan tahanan tubuh, sistem imun tubuh. Jadi perlu diketahui bahwa bukan hanya vitamin B sebetulnya, karena ada berbagai macam vitamin. Yang larut dalam air itu B, C, yang larut dalam lemak itu ADEK namanya, ADEK. Tapi kenapa kita membahas khusus sekarang vitamin D? Karena itu ada kaitannya, vitamin D itu sebetulnya tidak bisa dibuat oleh tubuh, tapi bisa dirangsang supaya dia keluar. Nah, itu bagaimana caranya? Saya persilakan Profesor Iris Sengganis untuk menjelaskannya. Silakan. Tadi Dr. Dewi sudah membawakan mengenai tentang new normal ya, jadi saya akan ininya. Ya, baik. Ini kok nggak bisa ya? Bisa, itu kelihatan kan? Tapi nggak bisa diklik lagi. Nah, bisa ya. Jadi saya akan membawakan tentang peranan vitamin D dalam meningkatkan sistem imun. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis vitamin itu banyak sekali ya sebetulnya ya. Nggak cuma vitamin D aja ya, tapi vitamin sebetulnya adalah suatu zat penting, biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, ya, dan dia memiliki manfaatnya luas untuk kesehatan.
Jadi jumlahnya cukup kecil, tapi manfaatnya luas. Jadi vitamin diperlukan itu setiap hari sebenarnya ya, terutama didapatkan dari asupan makanan. Kelebihan vitamin juga nggak baik ya, dia akan dikeluarkan oleh tubuh. Tapi kalau kelebihan ya jadi hipervitaminosis memang jarang ditemukan, tapi efeknya tidak baik ya, bisa keracunan vitamin juga ya. Kalau kita lihat gambar di sini tadi Dr. Wawang sudah sebutkan juga ada vitamin A, B, C, D, E dan K ya. Tapi saya akan fokus pada sore hari ini tentang vitamin D. Kenapa fokusnya vitamin D? Pada yang lain juga penting ya, cuma kita memfokuskan vitamin D. Nah, vitamin D ini sebetulnya vitamin yang larut dalam lemak, salah satu dari ADEK ya, ADEK ya. Vitamin D karena apa? Karena dia peranannya sangat luas di dalam fungsi tubuh kita. Ternyata terakhir ini itu sangat dibahas di sistem imun ya, di imunologi kita nggak sangka ternyata vitamin D saat ini menjadi primadona. Ya, vitamin D bentuknya ada vitamin D2, vitamin D3 ya, tetapi yang aktif adalah vitamin D3. Nah, ini vitamin D itu sebetulnya disintesisnya di kulit ya, dari matahari, kemudian di kulit ya, disintesis ya, dibuat di kulit ya, kemudian diabsorpsi ya, dia bisa dapat di makanan juga ya, kemudian di dalam badan kita dia akan diubah ke dalam liver ya, vitamin D itu akan diubah di dalam liver ya menjadi bentuk yang belum aktif, kemudian setelah itu dari liver dibuat ke ginjal sebelum vitamin D yang sudah aktif. Nah, vitamin D yang sudah aktif ini akan dialirkan ya melalui salurannya ke semua sistem imun kita ya, ke semua organ tubuh kita ya. Nah, kalau tulang kita udah nggak heran ya, vitamin D itu seperti identik untuk penguatan tulang dan gigi, itu kita nggak heran, itu dari dulu ya. Tetapi sekarang ternyata juga untuk sistem imun kita ya, nanti kita lihat gambar ya, juga untuk usus, penyerapan kalsium di usus, dan juga untuk otot ya, kalau kurang vitamin D otot kita jadi lemah, nggak punya tenaga ya, seperti itu. Nah, kita lihat fungsi vitamin D. Fungsinya itu paling dikenal sebetulnya dari regulasi, pembentukan dan mempertahankan tulang yang kuat ya. Kemudian dia juga mempunyai peranan sistem pengatur daripada sistem kekebalan tubuh, vitamin D itu ya, dan dia juga membantu pencegahan daripada kanker. Nah, reseptor vitamin D yang kita sebut VDR itu ya karena ditemukan di seluruh bagian tubuh kita ya. Jadi di seluruh tubuh kita ada yang disebut reseptor vitamin D, di mana vitamin D itu bisa menempel di reseptor itu dan bekerja di situ. Kalau dulu kita pikir reseptornya atau tempat dia bekerjanya itu hanya di tulang gigi, tapi kalau kita lihat di sini di semua fungsi tubuh ya, dari usus ya, pencernaan, jantung ya, tiroid ya, kemudian vaskular tubuh ya, dan usus, dan sistem imun. Sistem imun di sini ada sel-sel sistem imun kita sebut makrofag, monosit dan lain-lainnya, juga sel darah merah. Ya, dan juga pada diabetes kita disebut pankreas ya. Jadi vitamin D kalau kurang ini akan mempengaruhi semua organ tubuh kita ya, sehingga penyakit-penyakit akan muncul yang berhubungan dengan organ tubuh di sini. Kalau kita lihat di sini tadi kita sudah pikir untuk mencegah tulang, memperbaiki kondisi gigi ya, tapi juga mencegah sel-sel kanker yang tumbuh ya, dan juga dia mencegah berbagai macam penyakit jantung, penyakit stroke ya, penyakit asma ya, kemudian gangguan afektif ya, psikiatrik ya, jiwaan, dan juga mengurangi berat badan lahir rendah pada bayi ya. Jadi pada ibu hamil memang kita bagus untuk memberikan vitamin D dan mencegah diabetes juga ya, karena dia bekerja di sistem pankreas, di insulin. Nah, kalau kita lihat di sini betapa luar biasanya vitamin D itu. Nah, vitamin D itu sebetulnya dipengaruhi, tadi sudah bilang ada dari matahari, bisa juga dari asupan makanan. Ya, dari matahari yang paling baik ya, dari asupan makanan ada tetapi tidak sebanyak dari matahari. Tapi tidak semua orang bisa kena matahari. Ada beberapa penyakit seperti penyakit autoimun, lupus itu tidak bisa kena matahari. Tapi penyakit autoimun lain seperti psoriasis justru harus kena matahari. Nah, vitamin D itu baik ya, tetapi kalau terlalu lama berjemur ya tanpa pelindung, artinya muka yang harus dilindungi ya, nah itu bisa bersifat karsinogenik, kanker kulit dan cepat penuaan kulit, dan juga kulit jadi terbakar. Jadi sebetulnya berapa lama kita boleh berjemur? Kemudian jam berapa yang terbaik untuk kita berjemur?
Ya, jadi jangan berlama-lama, jangan sampai setengah jam, 1 jam terus berjemur kayak orang di pantai. Lama-lama kulit jadi terbakar dan tidak baik ya. Nah, manfaat vitamin D di sini banyak ya. Yang klasik ada yang tidak klasik. Yang klasik tadi sudah kita tahu bahwa untuk tulang ya dan juga penyerapan kalsium. Nah, tapi yang nggak klasik itu ternyata ini yang baru kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan bahwa untuk imun sistem kita. Nah, ini yang saya akan fokus di sini. Karena saya dari imunologi, jadi saya akan fokus di dalam sistem imun kita. Ya, jadi vitamin D itu berguna untuk melawan berbagai macam virus, bakteri maupun benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau yang klasik itu memang menguatkan tulang. Ya. Nah, sumbernya tadi sudah kita sebut ya, diulang sedikit di matahari itu yang terbaik ya. Tapi dari makanan kita bisa bayangkan 1 butir telur mengandung 400 international unit vitamin D. Kecil ya, tidak banyak ya. Tetapi kan kalau banyak makanan macam-macam ya, keju, shiitake, terus makanan yang fortified ya yang sudah ditambah vitamin D. Nah, itu akan baik ya. Jadi kita juga mencari makanan harus yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin D. Ikan itu juga ya, daging, ya sereal, ya itu banyak mengandung vitamin D, terutama ikan salmon ya. Kalau ditanya ikan, banyak kan ikan salmon ya. Tapi juga kita bisa juga vitamin D dari suplemen ya. Jadi sekarang sudah banyak suplemen yang vitamin D ya, dari tablet ya atau kapsul ya, atau ada yang cairan ya, atau bisa di tablet hisap ya. Banyak sekali jenis-jenis vitamin D ya. Sekarang kita sudah bisa memilih jenis vitamin D. Nah, ini faktanya sebagian besar penduduk Indonesia mengalami kekurangan vitamin D. Rata-rata kadar vitamin D orang Indonesia kurang dari 20 nanogram per mililiter ya. Kalau kita lihat di sini menyebabkan berbagai faktor risiko, penyakit potensi risiko ini ya, berbagai penyakit depresi, diabetes, hepatitis C, infeksi saluran napas ya, gangguan sistem imun, saluran napas juga ya. Kalau kurang vitamin D cepat sekali kita terkena saluran napas. Dan bagaimana hubungan dengan COVID itu juga ya, vitamin D itu mempengaruhi sistem imun dan juga sistem imun pada saluran napas. Jadi kalau vitamin D rendah umumnya lebih cepat terkena penyakit saluran napas bentuk apapun ya, termasuk COVID. Nah, ini kita lihat di sini bahwa vitamin D kalau defisiensi itu kurang dari 20 ya. Itu ya yang kurang dari 20 yang defisiensi. Ada yang insufisiensi antara 20 sampai 30 dan sufisiensi ini normal. Sufisiensi itu artinya normal yang 30 sampai 100, tapi ada toksisitas. Toksisitas artinya keracunan vitamin D. Jadi jangan lupa ya, jadi kalau kelebihan itu juga bisa keracunan. Itu nggak baik ya. Jadi kalsiumnya lebih banyak terserap, akhirnya bisa menyebabkan perkapuran di mana-mana. Yang kita nggak takutnya kalau ada di jantung, dari perkapuran atau di saluran-saluran lain, itu menjadi suatu penyakit yang tidak diharapkan. Karena itu tidak boleh kelebihan juga ya, tapi jangan kekurangan juga. Nah, defisiensi vitamin D banyak ditemukan di negara tropis termasuk di Indonesia. 85 wanita hamil 85% itu kekurangan vitamin D. Anak-anak 44%, 6 bulan sampai 12 tahun, wanita normal 63% kekurangan vitamin D, dan lansia 78 sampai 78,2 kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak berjemur ya. Karena di ruang AC, ruang tertutup, dan faktor terbatasnya juga paparan sinar matahari, bekerja dalam ruangan ya. Orang di AC terus berangkat pagi, pulang malam, kapan ketemu matahari ya. Kemudian penggunaan tabir surya, pakai sunblock, penggunaan pakaian tertutup, hijab, pasien-pasien autoimun seperti SLE atau lupus. Gangguan absorpsi makanan di usus ya, kurangnya asupan vitamin D3, berwarna kulit gelap ya, karena ada banyak pigmennya sehingga penyerapan vitaminnya kurang. Pada orang yang gemuk dan usia lanjut itu juga penyerapannya juga kurang. Nah, ini akibatnya nggak khas sih gejalanya, tapi suka kelemahan otot, nyeri punggung bawah, mialgia, nyeri otot, atralgia, nyeri tulang, ya mudah sakit, sulit tidur, mudah lelah, gangguan moody, ya sering moody, keringatnya jadi banyak, rambut rontok, disfungsi ereksi, ya, jadi banyak sekali, ya, lelah, capek, fatigue, ya, itu jadi nggak umum, ya, kadang-kadang orang tidak menyangka kalau dia defisiensi atau kekurangan vitamin D. Terus kapan dilakukan pemeriksaan vitamin D? Indikator terbaik dari status vitamin D adalah kadar dalam darah, dalam serum, dalam darah, ya.
yang kita periksa adalah vitamin D 25OH aja, bukan vitamin D3-nya, tapi kalau di laboratorium yang diperiksa namanya vitamin D 25OH ya. Karena dia bertahan dalam serumnya lama ya, 15 hari waktu paruhnya. Jadi dia tidak cepat rusak kalau disimpan. Idealnya pemeriksaan vitamin D dilakukan sepanjang musim, nggak ada waktu tertentu ya. Tidak ada aturan baku yang menganjurkan frekuensi pemeriksaan konsentrasi vitamin D. Direkomendasi 3-6 bulan sekali. Nah, kadarnya ya kita tidak punya harga baku ya, atau cut off harga baku kita. Kita pakai harga baku di luar negeri antara 30 sampai 100, ini yang kita bilang normal. Ya di sini ya, yang sufisiensi yang hijau ini. Ya kalau insufisiensi masih kurang, tapi defisiensi sangat amat kurang. Nilainya kurang dari 20. Normalnya adalah 30 sampai 100. Nah, kita lihat di sini rekomendasi vitamin D ada yang 1000, ada yang 5000, ya sekarang tablet di Indonesia ada yang 1000, ada juga yang 5000 international unit ya. Jadi berapa banyak yang dibutuhkan itu tergantung. Nanti biasanya dokternya yang menentukan. Tapi ini sudah ada umur-umur ya 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 18 tahun, ini tergantung ya perawatannya, ada dosis pemeliharaan. Ya kalau pemeliharaan itu artinya dia memang sudah normal tapi tetap dikasih pemeliharaan. Rata-rata 400 unit yang paling banyak vitamin D dijual. Tapi sekarang sudah ada yang 1000 dan yang 5000 international unit di Indonesia. Nah, ini hanya salah satu bentuk saja ya. Jadi ada yang tablet kunyah, rasa coklat vanilya, ya ada juga yang sirup ya, ada juga yang dihisap ya, ada juga yang bentuk kayak minyak ya, minyak ikan, ada bentuk cairan. Jadi macam-macam ya, semuanya sama baiknya. Dan rata-rata memang vitamin D itu bebas gluten ya. Jadi bebas dari yang alergi, tapi ya beberapa banyak juga yang halal ya, artinya tidak mengandung gelatin ya. Jadi kalau kita lihat vitamin D di Indonesia banyak yang sudah buatan Indonesia sendiri ya, tablet kunyah, tablet hisap ya, yang sirup, tinggal milih aja yang bentuknya cairan ya, bentuknya kayak minyak ikan ya, tergantung selera, tapi semuanya sama baiknya ya. Jadi kita harus konsultasikan ke dokter untuk untuk menambahkan vitamin D bila kita ada kekurangan. Baik, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Iris Rengganis. Belum kita terus D3 itu apa itu? D3 itu singkatan atau apa? Oh, vitamin D3 enggak, tidak singkatan. Memang vitaminnya D, ada D2, okay. Ada D3. Soalnya saya pikir datang duduk duit, bukan ya? Tadi ada yang itu Pak Prof. Iris itu tadi ada quiz dulu ya. Nah tadi ada yang dosis yang bisa vitamin D yang bisa menimbulkan keracunan itu berapa? Nanti yang saya jawab dapat hadiah tuh. Berapa yang sangat kurang dan berapa yang menimbulkan keracunan? Gitu. Itu pertanyaannya. Saya persilakan sudah selesai semua dari Prof. Iris Rengganis. Nah, ini waktunya tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Dari saudara Dennis P. Ya, saya tidak tahu bapak atau anak muda, pokoknya Dennis P. Apa indikasi? Jadi kepada pembicara ya, apa indikasi bahwa saya kekurangan salah satu vitamin? Tuh ya. Kemudian yang satu lagi dari saudara Abai. Mau tanya, kalau konsumsi vitamin C 500 mg per hari, apakah tidak menimbulkan kerusakan ginjal? Jadi itu saya kira bisa kedua presentan bisa menjawab itu. Yang pertama tadi ya mengenai indikasinya bahwa seseorang itu kekurangan vitamin. Yang kedua, kalau minum vitamin C 500 mg per hari, apakah bisa merusak ginjal atau tidak? Silakan, Dokter Puspito Lidi dulu. Ya, Dokter Nawang, pertanyaan tentang tadi ya Dok ya, kalau sebenarnya lebih kepada Prof. Iris, nanti kalau saya jangan salah ya. Apa-apa, berdua aja. Siapa berbeda, nanti berbeda kan bisa bertengkar di situ, apa-apa. Apa yang bisa dijawab bagian oleh dokter ini? Karena ini pertanyaannya sih untuk Dokter Sri Puspito ini sih, cuman. Oh, padahal kalau tadi materi tentang new normal ya Dok ya, tentang new normal, tentang vitamin tadi di Prof. Iris. Pada prinsip sih kalau misalkan kalau bisa nggak dalam bidang new normal, dalam keadaan new normal kekurangan vitamin seseorang, itu aja, dihubungkan aja supaya nyambung dikit lagi.
Justru kita tetap selalu menjaga imunitas tubuh kita karena kita kan pandemi belum selesai. Kita akan beraktivitas seperti dulu, tetapi dengan protokol kesehatannya lebih. Dan kita harus ditambah lagi dengan meningkatkan imunitas tubuh kita dengan nutrisi-nutrisi yang lebih baik, termasuk vitamin D tadi seperti disarankan oleh Prof. Iris, kemudian vitamin C, olahraga secukupnya. Itu adalah dengan tetap memakai itu tadi. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, itu. Jadi kalau dari kami tim COVID istilahnya ya, itu selalu menganjurkan seperti itu. Jadi justru kita tetap harus selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan 4 sehat 5 sempurna tadi. Baik, terima kasih. 4 sehat 5 sempurna itu sebetulnya ungkapan yang paling gampang ya, tapi sekarang yang dirubah menjadi apa itu seimbang itu malah jadi susah itu. Kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna tahu, kita semua orang tahu. Sekarang kan gizi seimbang itu apa itu ya? Silakan Prof. Iris Rengganis. Ya, saya melengkapi saja. Jadi memang untuk masa pandemik new normal ini kita tahu bahwa COVID itu masih bertebaran di mana-mana ya. Saya dari dulu juga nggak setuju bersahabat. Dari dulu kami nggak setuju kalau dari imunologi itu ngomong bersahabat. Aneh, masa kita bersahabat sama virus yang masuk dalam tubuh kita? Ya nggak mungkin lah ya. Kalau berdampingan oke, kayak Dokter Dewi tadi itu lebih tepat ya, kita berdampingan. Kayak sekarang ini kita berdampingan, jadi kita harus menjaga diri kita salah satunya dengan minum vitamin. Jadi vitamin itu sangat perlu sekali pada new normal sekarang, nggak bisa enggak ya, vitamin A, B, C, D, E tadi ya. Tapi memang lebih fokus di vitamin C dan D, lebih fokus ya. Kenapa? Karena memang di sistem imun vitamin C dan D itu yang sangat berperanan, udah jelas ya. Vitamin C memang kita anjurkan 500 mg itu rata-rata per hari, yaitu dengan minum banyak tentunya ya. Kalau sedang sakit ya bisa sampai 1000 kita berikan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah kalau yang orang sehat nggak usah setiap hari 1000 karena kan nanti mengganggu ke ginjal juga. Jadi 500 itu yang paling ideal, tapi kalau sedang sakit silakan beberapa hari minum yang 1000 asal minum bisa 8 gelas sehari ya supaya dia tetap keluar lewat ginjal ya. Yang nggak perlunya. Kemudian ini jadi bisa merusak ginjal ya. Kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Nah, jadi kalau lebih dari 1000 minumnya atau tapi kalau terus-terusan ya. Ya baik. Kalau mau 1000 itu harus. Saya kira itu yang ditanyakan tadi ya. Silakan. Kemudian indikasi kekurangan vitamin ya jelas kita memang asupan makanan kita yakin nggak makanan yang kita makan itu mengandung vitamin. Jadi kalau udah kondisi pandemik kayak ini semua orang sebaiknya minum vitamin tapi pada dosis sesuai ya, dosis yang normal ya, bukan yang berlebihan. Tapi tetap dianjurkan ya, karena kalau nggak yakin makanannya ya 5, 4 sehat 5 sempurna ya, baik kita asupan ya, tetap diasup. Nggak vitamin itu sedikit tapi manfaatnya banyak ya. Jadi saya menganjurkan sebaiknya kita minum karena kita nggak yakin. Karena ini zamannya lagi zaman COVID gitu. Baik, tadi kan Prof. Iris menganjurkan berjemur ya antara lain ya. Sekarang kan masalahnya dalam orang stay at home atau diam di rumah gitu, kalau rumahnya terbatas alamatnya gimana berjemurnya gitu. Itu kan jadi artinya mereka bisa kekurangan untuk berjemur, berarti nanti penyerapan vitamin D dan sebagainya kan terganggu. Itu gimana ini? Ya betul sekali Dokter Wawang. Jadi vitamin D itu kita butuh lewat suplementasi ya. Tidak hanya pada orang yang rumahnya tidak ada halaman ya, terus dia nggak. Tapi orang yang autoimun pun biarpun rumahnya sebesar istana, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena dia autoimun, dia lupus, dia nggak boleh kena matahari. Jadi kita tidak usah segan suplementasi vitamin D. Kalaupun kita keluar matahari itu pun hanya bisa 5-15 menit, terbatas waktunya. Nggak boleh lebih dari 15 menit. Dan itu juga jam 10 sampai jam 1 siang. Ya, jadi kita mesti lihat kondisi. Cuma tidak ada disalahkan jam berapapun karena tergantung letak negaranya, letak kotanya di mana. Kalau jam 12 siang mungkin hanya 5 menit kalau dia panas terik. Kalau enggak nanti kulitnya malah terbakar. Jadi memang suplementasi itu sangat penting untuk kondisi saat ini. Dan vitamin D buatan Indonesia itu sudah banyak sekali ya di negara kita dengan berbagai macam jenis. Jadi silahkan pilih pengen yang sirup ya, yang cair. Yang berapa minimal minum yang 400 atau yang 1000 atau berapa? 1000. Itu saat ini 1000 ya. 1000 per hari ya. Per hari.
Tetapi kalau dia kurang dari 20 harus 5.000. 5.000 kurang dari 20. Harus periksa dulu berarti. Harus periksa dulu, ya periksa. Ya nanti 3 bulan kita kita ulang lagi. Kita periksa akhirnya normal baru kita 1.000 untuk maintenance. Ya, karena biasanya saya kasih 5.000 international limit selama 3 bulan. Ya, 3 bulan ya. Ya. Saya kira penjelasannya sangat menarik dan sangat jelas ya untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan lagi, ada yang itu dari panitia komite, apakah ada pertanyaan lagi atau bisa langsung menanya atau gimana? Langsung menanya saya nggak tahu raise hand, bisa nggak raise hand mereka? Atau melalui panitia, karena ke saya yang masuk cuma itu 2, yang lain belum ada. Pak Eko, Pak Imdad. Ya, ada pertanyaan lain? Belum dijawab pertanyaan lagi ya. Bentar, ya. Belum ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Bentar. Ini ada pertanyaan, apakah vitamin D dapat dikonsumsi dengan obat lain? Misalnya obat penurun demam atau obat batuk. Jadi apakah bisa kalau minum obat demam, obat batuk, apakah bisa tidak gitu ya vitamin D ya? Silakan. Ya. Ya bisa ya, vitamin D nggak beda dengan vitamin lain ya. Itu bisa diberikan bersama-sama dengan obat-obatan, obat demam, obat batuk, obat pilek, nggak ada masalah ya. Nah, biasanya kita berikan pagi hari setelah makan ya vitamin D. Bersama dengan obat lain, it's okay. Bersama vitamin lain juga boleh ya, nggak ada masalah. Ya nggak khusus interaksi kayak obat dengan obat, misalnya kayak azitromisin dengan hydroquin atau hidroksikloroquin itu bisa berinteraksi. Jadi memang harus hati-hati kalau obat dengan obat harus hati-hati. Vitamin D sih cukup baik. Aman ya buat jangan dikombinasikan dengan yang lain-lain. Masih ada pertanyaan Pak Imdad? Kalau tidak ada saya dulu ya. Apakah kebutuhan dari vitamin itu tidak bisa dipenuhi dari makan saja? Tadi kan saya lihat ada bisa dari telur, bisa dari salmon, bisa dari buah-buahan dan sebagainya. Apakah itu tidak cukup? Apakah memang harus itu? Ya kita kadang-kadang harusnya cukup, tapi kita nggak yakin karena kadang-kadang orang tuh ada favoritnya, dia nggak senang sayur, dia nggak ada senang buah, ada yang maunya cuma makan daging ayam, ada daging sapi, ada kayak gitu. Jadi orang suka milih-milih, sehingga kekurangan vitamin D itu sangat mungkin. Kalau dilihat rata-rata orang Indonesia defisiensi. Padahal negara kita negara tropik bisa dapat vitamin D dengan gratis ya. Tetapi kenyataannya rata-rata pasien, nggak usah pasien autoimun, pasien apapun itu vitamin D rendah. Termasuk saya sendiri juga pernah sampai 7 waktu itu vitamin D-nya ya. Jadi karena umur. Gitu. Ya. Silakan, kok nggak sudah selesai, Pak Eris? Jawabannya? Ya sudah. Sudah, baik, terima kasih. Pak Imdad masih ada nggak yang mau bertanya? Apa ada di yang masuk ke saya tadi sebentar saya lihat dulu ya. Oh ya ini nih ada ya, ini baru masuk soalnya. Jadi ini ada pertanyaan nih. Presentasi Prof Iris ya. Standar lab untuk vitamin D adalah 30 sampai 100. Kira-kira target vitamin D untuk autoimun berapa, Prof? Ya. Hasil cek vitamin D saya 35. Masih terasa nyeri-nyeri di sendi. Mohon pencerahannya. Dari Erni Elmiyati. Ya. Saya anjurkan 50 ya. Karena kalau normal 30 sampai 100 itu di jumlah 30 bagi 2 kurang lebih 60. Iya. 50 lah, 50 kita aman ya. 50 aja. 40-50 baru kita bisa 1 kali 1000 ya, habis itu kita 1 kali 1000 saja cukup untuk maintain karena vitamin D apalagi autoimun itu diperlukan setiap hari itu untuk meningkatkan imun sistemnya, jadi akan kalau kita nggak minum dia akan turun lagi 50 ya untuk autoimun juga ya, yang aman 50, ya. Nah, tapi hasil dicek vitamin D-nya 35 dia masih terasa nyeri sendi katanya, bagaimana itu? Masih betul ya, karena dia dari rendah dia naik pelan-pelan. Dinaikkan jadi 50 ya berarti ya. Kalau dia turun lagi paling-paling 40, 45, berarti 35 turun lagi dikit ya 30, 20,
masih borderline ya, masih ini sekali. Gitu. Jangan sampai keburu sakitnya jadi permanen ya, jadi susah nanti kalau permanen. Harus dicegah dari awal ya. Ya. Kalau sudah permanen ya susah. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan kedua dari saya nggak tahu ini Pita Pak Ibu atau gimana. Dari Pita Mapita. Bagaimana mencukupi kebutuhan vitamin D ketika usia 50 tahun dan aman untuk lambung? Ya, vitamin D sebetulnya banyak yang aman untuk lambung, dicari karena jenisnya banyak sekali sekarang di pasaran. Ya, jadi ada yang kecil, nah itu aman untuk lambung. Dia bisa diisep-isep kayak permen, itu aman. Ya kayak yang contohnya ID, ID, itu ada yang 1000, itu ada yang dibentuk kunyah, itu juga aman, kayak permen jadi ya, kayak permen. Nah itu lebih aman dibandingkan tablet yang gede-gede. Ada juga vitamin D gede-gede. Itu seringkali merangsang lambung. Dicari jenis yang cocok. Ya. Jadi itu cari. Kemudian dosisnya tadi dianjurkan yang 50 itu ya, sampai paling tidak 3 bulan dan seterusnya ya. Baik, ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Handy Gesit. Handy ini rupanya gesit, kadang-kadang tidak gesit, Bu. Namanya Handy Gesit tapi ini. Untuk orang yang mengalami gangguan lambung, bila ingin minum vitamin C atau multivitamin, sebaiknya pakai dosis berapa? Karena dia rupanya dia punya penyakit lambung, dia ingin minum vitamin C, dia ingin tahu dosis berapa yang sebetulnya aman buat lambungnya dia. Untuk lambung cari vitamin C yang bentuknya selaput ya, jadi yang ada selaputnya, nanti dokternya bisa berikan ya. Jadi jangan yang terbuka ya, jangan yang terbuka. Jadi langsung hancur kena air, ya itu langsung. Atau sirup anak-anak, paling-paling yang sirup anak-anak kalau susah nelen ya, seperti itu. Ya, baik. Ya. Itu tidak merangsang lambung ya, dan itu dianjurkan paling tidak 500 sampai 1000 ya per miligram per hari ya. Lambung ya sudah, kita bisa aja cari yang 500 saja cukup ya. Kalau enggak ya 2 kali 250, tapi jarang ya yang sediaan kecil. Ya betul. Jadi jadi Pak ini Bu siapa ini Pak Gesit, Pak Hendy itu nanti cari vitamin C yang ada di lapis gula. Jadi dia sebetulnya ada lapisannya, dia tidak akan merangsang gitu. Jadi nanti itu bisa bilang aja jangan beli yang terbuka yang masukkan ke air langsung hancur, itu jangan ya Bu ya. Baik, sekarang ada pertanyaan berikutnya Rida Sarida. Apakah vitamin D boleh dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui? Boleh. Tadi boleh. sebetulnya sudah dijelaskan. Boleh ya? Justru berguna. Justru berguna. Ya, anaknya nggak lahir berat badan rendah, supaya mengurangi risiko seksio. Ya. Baik, jadi Ibu Rida itu sangat berguna vitamin D, apalagi ibu hamil dan ibu menyusui untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, saya mau tanya nih kuis yang berikutnya nih. Sebetulnya fungsi utama vitamin D apa sih fungsi utama ya? Nah, tadi kan diterangkan tuh sama Prof. Iris tuh fungsi utamanya apa gitu. Kan banyak fungsinya ini ada fungsi utamanya. Ya. Jadi kaitannya dengan ibu hamil dan anak ke dalam kandungannya. Kuisnya ya, jadi udah berapa tuh kuisnya? Sekarang ada dari Maya Faroka. Sore dok, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana konsumsi suplemen vitamin D yang benar? Sebelum, saat, sesudah makan. Jadi maksudnya diminumnya kapan? Sebelum makan, pada waktu makan, atau sesudah makan. Itu pertama. Kedua, adakah makanannya meningkatkan atau menghambat penyerapan dari vitamin D? Jadi ketika diminum, apakah ada makanan-makanan yang bisa meningkatkan atau justru menghambat penyerapannya? Ketiga, bolehkah suplemen vitamin D konsumsi berbarengan dengan suplemen obat, misalnya dengan omega 3 tadi sudah dijelaskan ya, misalnya dengan omega 3 atau probiotik kapsul. Keempat, bagaimana cara menyimpan kapsul vitamin D yang benar? Jadi bagaimana, apakah berapa lama dia bertahan setelah botolnya dibuka? Jadi yang kelima, kalsiferol dan kalsitriol mana yang lebih baik atau cepat meningkatkan vitamin D di dalam darah? Yang pertama dulu, Prof. Ya. Jadi bagaimana konsumsi suplemen vitamin D yang benar? Ya.
itu biasanya kita berikan saat makan atau setelah makan. Itu mencegah orang yang punya sakit MAH. Ya, pada saat makan boleh. Kita makan, terus telan satu, misalnya kan 1.000, itu perlunya 5.000, kalau nggak ada yang punya 5.000, gitu boleh sewaktu makan atau setelah makan. Ya, kemudian terutama dicampur. ini ya, terutama bapak-bapak yang kalau malam-malam suka bilang mah gitu ya, kan sakit mah. Mah. Nah, yang kedua, Prof, adakah makanan yang bisa meningkatkan atau menghambat penyerapan dari vitamin D? Sejauh ini enggak ya, sejauh ini enggak. Karena Tidak dia ada ya? waktu makan. Gitu. Waktu makan supaya mencegah rangsangan kepada lambung ya, itu intinya. Tuh. Baik, yang ketiga, tadi sudah dijawab sebetulnya, bolehkah dicampur dengan obat-obat yang lain, misalnya omega 3 atau probiotik kapsul dan sebagainya? Apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh ya? Probiotik. Oh ya, untuk probiotik sebaiknya sebelum makan. Kalau probiotik. Yang mana yang sebelum makan? Vitamin D-nya? Probiotik. Probiotiknya Sebelum makan, vitamin D-nya tetap ada waktu makan. Waktu makan atau setelah makan. Setelah makan. Jadi probiotiknya sebelum makan. Probiotiknya yang kecampur. Ya. Vitamin D nggak ada masalah. Tapi probiotiknya biasa saya anjurkan bangun tidur sebelum makan atau saat kosong. Probiotik supaya dia lebih bekerja lebih baik kalau untuk probiotik ya. Baik. Terima kasih. Nah, kalau menyimpan kapsul di dalam botol, berapa lama dia bertahan ketika tutupnya sudah dibuka? Sebenarnya bertahan 2-3 bulan tidak ada masalah ya, tergantung jumlah vitamin D-nya. Karena kalau rata-rata yang di Amerika itu dijual 180 tablet. Jadi artinya untuk 6 bulan. Walaupun tutupnya terbuka gitu. Nggak boleh, harus ditutup. Harus tutup. Ini pertanyaannya, kalau sudah terbuka gitu berapa lama? Harus nanti ada lihat perubahan warna. Oh ya. Itu jadi cepat rusak ya. Kalau sudah perubahan warna sebaiknya tidak ya, kan ada oksidasi ya. Oksidasi dan dia biasanya tutupnya juga warnanya gelap botolnya. Ya. Vitamin D itu sebaiknya memang harus ditutup benar ya. Sayang kalau nggak efektivitasnya juga hilang nanti. Semua obat sih sebetulnya. Kira betul. Jadi semua obat sangat dianjurkan kalau sudah dipakai sudah itu tutup lagi yang rapat. Ya. Dan perhatikan betul ada yang tidak boleh di dekat panas, tidak boleh kena sinar dan sebagainya. Sangat harus diperhatikan itu petunjuk-petunjuknya karena itu nanti bisa menjadi masalah. Ya. Kelima, mana yang lebih berapa menit lagi? 10 menit. Baik. 5, kolekalsiferol dan kalsitriol mana yang lebih baik cepat meningkatkan vitamin D di dalam darah? Kita yang penting adalah bentuk aktif. Bentuk aktif itu kalsitriol, vitamin D. Ya, vitamin D3, bukan D2 ya. Tapi yang kita mau kalsitriolnya, vitamin D3-nya. Itu yang ya itu yang kita mau. Jadi dia lebih baik dibandingkan kalsiferol, kolekalsiferol ya. Ini ada pertanyaan dari Bopi Chandra. Berapa dosis vitamin D bagi pasien autoimun? Tergantung dari berapa kadar dalam darah. Kalau dia di 20 defisiensi, kita bilang biasanya rata-rata 5.000 3 bulan. Rata-rata ya. Biasanya 3 bulan lagi kita periksa. Tapi kadang-kadang saya 2 bulan saya periksa. Gitu ya. Lihat situasinya. Tapi kalau antara 20-30, kan normalnya 30-100. Ya. 30 itu nggak terlalu parah, itu namanya insufisiensi, bukan defisiensi tapi insufisiensi. Ya. Jadi, tidak rendah banget, kurang, tapi nggak kurang banget gitu ya. Itu bisa kita kasih 3.000 international unit seperti itu. Per hari gitu. Per hari. Tapi kita udah banyak yang 1.000 aja udah ada, yang 5.000 pun sekarang udah ada ya dari. Ada yang 5.000 ya. Indonesia udah ada, udah dibuat ya. Kecil tabletnya, jadi enak mudah menelannya. Ya, terima kasih. Kalau imun itu kan sistem kekebalan ya. Iya, betul. Itu tadi ada istilah autoimun, berarti dia ada imun tapi kok merusak gitu. Bagaimana tadi itu? Autoimun tapi merusak gitu. Ya. Itu gimana itu penjelasannya? Ya. Jadi kalau autoimun, auto artinya sendiri. Imun sistem imun, jadi sistem imun yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu karena sistem imunnya error. Jadi harusnya kalau kita ngomong sistem kekebalan itu identik dengan antibodi. Jadi antibodi sebetulnya yang dibentuk oleh sel tubuh itu gunanya untuk melawan segala macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Virus, jamur, parasit, bakteri, apapun benda asing. Tetapi pada orang autoimun itu sistem imunnya error. Antibodi yang melindungi kita
kita, dia menyerang tubuh kita sendiri. Tubuh kita dianggap musuh. Tubuh kita dianggap virus, dianggap bakteri, pokoknya tubuh kita dianggap benda asing. Dia error, dia nggak kenal. Errornya kenapa errornya? Nah, itulah yang sampai hari ini kita tidak tahu. Belum tahu ya. Sistem imun yang error tadi. Baik. Kita hanya tahu secara teoritis pencetusnya, bisa karena stres misalnya, karena infeksi terus-terus ya, faktor lingkungan, gaya hidup, terlalu banyak makan gluten misalnya, seperti itu contoh-contoh. Baik, jadi ini pertanyaan terakhir dari penyair itu pertanyaan terakhir tadi ya, sudah. Tapi saya mau satu lagi, itu kan antibiotik itu kan COVID nih, antibodinya itu kapan sih keluarnya dia? Nah, saya baca 14 hari, ada yang mencapai puncaknya 28 hari, sebetulnya kapan? Karena kan belum tahu. Kalau SARS kan kita sudah tahu ya. Kapan itu antibodinya keluar itu? Ya, hari keberapa? Setelah 14 hari baru kita bisa cek. Ya, karena rapid test itu biasanya 14 hari. Biasanya baru ketahuan positif apa negatif. Ya, jadi kalau baru remisinya kemarin, rapid testnya pasti negatif ya. Ya, tapi itu hanya rapid test bukan diagnosis ya. Iya betul, hanya untuk screening betulnya. Ada antibodi atau tidak antibodi, hanya itu. Baik Prof, terima kasih. Tadi Dr. Profesor ini rupanya sedang operasi ya. Saya tidak tahu karena jadi ini terima kasih Prof. Penjelasannya, semua pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan jelas dan gamblang. Dr. Puspitor ini terima kasih juga. Belum tukar baju, udah sore nih. Terima kasih ya Dr. Puspitor ini tadi sudah penjelasannya yang menjawab pertanyaan dari audiens juga. Prof. Iris Rengganis, mudah-mudahan tidak bosan nanti diundang oleh IDI untuk berbicara pencerahan kepada masyarakat kita, karena saya Muslim, dalam Muslim itu kalau meninggal ada hanya 3 yang dibawa: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau solehah. Itu aja. Ini adalah ilmu bermanfaat. Jadi saya kira itu sangat baik. Terima kasih Prof. Iris dan Dr. Puspitor ini, dan ini jadi pertanyaan terbaik adalah ini saya umumkan ya, itu nanti hadiahnya bisa diambil di Singapura, tapi kesananya bawa sendiri, intinya tiketnya ya beli sendiri. Nanti bisa menghubungi panitia. Abai, pertama Abai, yang kedua Erni Almiati, Maya Faroka, Bobi Chandra, Pipa Mapita. Nah, itu siapa ininya? Pertanyaan terbaiknya. Siapa yang namanya itu? Menurut Dr. Puspitor ini dengan Prof. Iris, mana tadi pertanyaan yang terbaik antara ini? Ini semuanya dapat gitu? Maksudnya Abai Erni ini dapat semua atau dipilih? Dapat semua ya? Oh, jadi selamat lah Abai Erni Elmiati, Maya Faroka, Bobi Chandra, Pipa Mapita. Kunci mobil ya dapatnya ya? Kunci mobil ya. Silakan nanti menghubungi siapa tolong diumumkan, nanti menghubungi siapa. Jadi pemenangnya ada 1, 2, 3, 4. Abai, Erni Elmiati, Maya Faroka 3, Bobi Chandra 4, dan Pipa Mapita. Jadi ada 5 orang. Saya ucapkan terima kasih Prof. Iris dan Dr. Puspitor ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, karena saya juga sampai sekarang masih takut nih keluar. Ini di kantor jam segini. Tidak berani keluar, termasuk golongan risiko tinggi, lansia saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali acara kepada panitia. Terima kasih Mas Eko, Mas Indi.